Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer K2 mendapatkan hak istimewa dari pemerintah dalam pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 mendatang. Apakah itu? Untuk jawabannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 ditargetkan akan dibuka pada bulan Juli mendatang. Honorer K2 siap-siap untuk mendapatkan hak istimewa dari pemerintah dalam seleksi P3K 2024 mendatang. Diketahui, hingga saat ini banyak tenaga honorer yang masih menunggu kejelasan akan nasibnya kapan ia akan diangkat menjadi P3K. Dalam hal ini, Gus Pardi Gaus mendesak pemerintah agar para honorer K2 tidak perlu mengikuti tes sebagaimana yang dilakukan oleh para pelamar lainnya. Orang yang sudah lama mengabdi, contohnya K2. Saya berharap K2 itu diangkat karena janji pemerintah. Kalau janji itu hutang, hutang harus dibayar. Artinya yang K2 tidak perlu pakai tes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang sudah menjadi honorer ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya, kata Gus Pardi Gaus selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Hak istimewa yang diberikan kepada honorer K2 ini karena lamanya pengabdian mereka kepada negara yang mana pemerintah perlu untuk mengapresiasi kinerja mereka. Selain itu, hak istimewa lainnya yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa penetapan passing grade yang berbeda dengan fresh graduate. Dalam pandangan Gus Pardi Gaus, hal tersebut merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Selain itu, ia juga khawatir tenaga honorer yang berusia lanjut akan sulit bersaing dengan para fresh graduate. Namun, memang di dalam aturan setiap ASN, setiap masyarakat yang ingin menjadi ASN harus dites. Cuma tes yang akan dibuat itu oleh pemerintah harus dibagi dua, jangan disamakan, imbuh beliau. Demikian hak istimewa yang didapatkan oleh tenaga honorer K2 adalah penghapusan tes dan pemberlakuan passing grade secara bertahan. Semoga apa yang disampaikan beliau-beliau tadi segera terwujud sehingga honorer K2
dapat terpenuhi impian mereka untuk menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.